Kudus adalah salah satu kota di Indonesia yang menggunakan nama bahasa Arab, yakni Al-Quds yang berarti suci. Kudus didirikan oleh Sunan Kudus pada Selasa Legi 19 Rajab 956 Hijriah atau bertepatan 23 Agustus 1549 Masehi. Di kota Kudus juga berdiri Menara Kudus yang menjulang tinggi. Dalam salah satu tiangnya menunjukkan Condro Sengkolo, Gapura Rusak, Ewahing Jagat, yang berarti 1609 tahun Saka atau 1685 Masehi. Sunan Kudus yang mempunyai nama kecil Raden Fatihan adalah putra dari Sunan Udung dengan Ibu Nyai Ageng Manila, adik dari Sunan Bonang. Sunan Kudus oleh masyarakat luas dikenal dengan nama Raden Kanjeng Ja'far Shodiq, yakni salah satu sunan dari 9 wali yang ada di Indonesia. Sunan Kudus dalam menuntut ilmu berguru kepada ayahandanya sendiri dan juga kepada Kiai Telingsing, yakni salah satu nahkoda dari Laksamana Cheng Ho ketika hendak berlayar ke Pulau Jawa. Selain itu, Sunan Kudus juga berguru kepada penerus dari Sunan Ampel yang ada di Ampel Dinta. Selain itu juga Sunan Kudus berguru sampai negeri Hindia dan menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kanjeng Sunan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa ini saudara-saudara semua? Begini Kanjeng Sunan, kami ingin belajar kepada Kanjeng Sunan. Apakah diperbolehkan? Nggih. Monggo sedulur-sedulur. Saya senang dan berterima kasih sedulur-sedulur mau belajar. Nggih, Kanjeng Sunan. Nah, dulur-dulur, apakah dulur-dulur sudah masuk
agama Islam? Belum, Kanjeng Sunan. Apa Islam itu, Kanjeng Sunan? Agama Islam itu adalah agama yang dibawa oleh Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, utusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oh, mekaten Kanjeng Sunan. Kanjeng Rasul mengajarkan kepada kita semua untuk memeluk agama Islam harus memenuhi rukun Islam terlebih dahulu. Yang paling pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bagaimana itu, Kanjeng Sunan? Nggih, pripun niku, Kanjeng Sunan? Ayo ikuti aku mengucapkan 2 kalimat syahadat agar saudara-saudara bisa masuk agama Islam. Nggih, Kanjeng Sunan. Nggih, Kanjeng Sunan. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, dulur-dulur, itulah 2 kalimat syahadat yang pada saat ini dulur-dulur sudah masuk memeluk agama Islam. Sekarang dulur-dulur yang perlu diketahui, rukun Islam itu ada 5. Yang pertama, dulur-dulur sudah ucapkan tadi 2 kalimat syahadat. Yang kedua, mendirikan sholat 5 waktu sehari semalam. Nggih, Kanjeng Sunan. Nggih, Kanjeng Sunan. Dulur-dulur, maka dari itu teruslah mengaji agar dulur-dulur bisa mengetahui apa itu Islam dan bagaimana agar kita berkehidupan, bertetangga, bersaudara, sehingga kita semua rukun, guyub, sentosa, aman, adil, dan makmur. Nggih, Kanjeng Sunan. Nggih, Kanjeng Sunan. Nah, saiki pelajaran dino iki iku dhisik pegang erat-erat bahwa rukun Islam itu masih ada lagi selain kedua yang tadi, mengucapkan kalimat syahadat, melaksanakan sholat. Terus yang ketiga, menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Yang keempat, mengeluarkan zakat. Dan yang kelima, menunaikan haji ke tanah suci Makkah. Matur suwun Kanjeng Sunan. Matur suwun Kanjeng Sunan. Kita nderek pamit rumiyin Kanjeng Sunan. Iya, tak restui. Hati-hati kamu di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kanjeng Sunan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai, saya punya keinginan, punya unek-unek agar kota Kudus ini, seluruh masyarakat dan seluruh warganya mempunyai akhlak yang baik, gemar selalu menuntut ilmu, dan mandiri dalam ekonomi melalui perdagangan. Nggih, Kanjeng Sunan, itu pun juga keinginan saya agar seluruh masyarakat Kudus tentrem, ayem, pinter, bagus, lan pinter dagang. Nggih, Kiai, kira-kira apa yang bisa kita lakukan, Kiai, agar masyarakat Kudus bisa seperti yang kita harapkan tadi, seraya mengharap ridho Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala? Begini, Kanjeng Sunan, Kanjeng Sunan bisa merangkul seluruh masyarakat Kudus yang sebelumnya memeluk agama Hindu dan Buddha dengan arif dan bijaksana. Tunjukkan akhlak yang bagus, dan dengan memeluk agama Islam, mereka merasa tenang, tentram, ayem. Matur sembah nuwun, Kiai. Nggih, Kanjeng Sunan, sami-sami. Semoga masyarakat Kudus selalu mempunyai akhlak yang bagus, gemar menuntut ilmu, dan mandiri dalam ekonomi melalui berdagang, melalui bertani, melalui kegiatan-kegiatan yang bisa membuat sejahtera masyarakat Kudus. Mari kita bersama-sama berdoa, memohon kepada Yang Maha Kuasa agar niat baik kita untuk masyarakat Kudus dimudahkan, dilancarkan, dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggih, Kiai, biridho illah bisyafati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi begini, itu ada beberapa video yang ada sangkut pautnya dengan Arya Penangsang, Sultan Hadiwijaya, kemudian Danang Sutawijoyo, yang dihubung-hubungkan dengan Kanjeng Sunan Kudus. Di komentarnya pasti bermacam-macam. Banyak yang mengatakan kalau Sunan Kudus itu mendukung Arya Penangsang, yang nyata-nyata salah. Nah, mudah-mudahan apa yang ingin saya utarakan ini bisa sedikit tidak menambah keruwetan dengan apa yang terjadi. Baik, kita review sedikit cerita konteksnya. Konteksnya adalah Kanjeng Sunan Kudus yang sekarang makamnya ada di Kudus, yang kita yakini sebagai anggota dari Wali Songo. Wali Songo adalah nama majelis yang anggotanya seperti lembaga, yang anggotanya itu bisa berganti-ganti.
yang ada di gambar-gambar yang dijual di tempat ziarah, di Masjid Demak, di Cirebon, di Bonang, di Tuban itu adalah wali atau sunan-sunan yang paling sering menjabat sebagai Wali Songo. Jadi ceritanya Arya Penangsang itu membunuh Sunan Prawoto dengan keris yang bernama Kiai Petok melalui utusannya yang bernama Rungkut. Sunan Prawoto siap saja dibunuh karena dia mengakui dialah yang membunuh Raden Kikin. Raden Kikin itu pakdinya yang kemudian dikenal dengan nama Pangeran Sedo Lepen yang meninggal di sungai, yang waktu itu dibunuh oleh Sunan Prawoto melalui utusannya yang bernama Surowiyoto setelah sholat duhur di jembatan. Kemudian mayatnya mengapung di sungai, maka disebut Sedo Lepen. Sedo itu meninggal, Lepen itu sungai. Sunan Prawoto siap saja dibunuh oleh Rungkut sebagai balas dendam Arya Penangsang. Arya Penangsang adalah anak dari Raden Kikin atau Pangeran Sedo Lepen. Tetapi Sunan Prawoto mengatakan, jangan libatkan istri saya. Saat itu istrinya sedang ada di belakangnya. Rungkut lalu menusukkan keris Kiai Petok itu sekuat-kuatnya sehingga tembus mengenai dada istri Sunan Prawoto juga. Meninggallah istri Sunan Prawoto. Marah Sunan Prawoto kemudian mencabut Kiai Petok dan melemparkan ke Rungkut. Hanya terserempet, Rungkut juga mati. Kira-kira begitu. Oh iya, Sunan Prawoto itu dulunya bernama Bagus Mukmin. Kenapa bernama Sunan Prawoto? Konon karena kerajaan Demak itu dipindah ke Bukit Prawoto, daerah Pati. Jadi Demak saat itu beliau Sunan Prawoto adalah pengganti Raden atau Sultan Trenggono. Tetapi di Jawa saat itu, di area Jawa Tengah, Kesultanan Islam yang sedang besar adalah di Pajang, ya, di Kadipaten Pajang yang dipimpin oleh Hadiwijoyo atau Joko Tingkir. Orang-orang mengatakan Sunan Kudus mendukung Arya Penangsang. Orang mengakui kalau Sunan Kudus adalah guru Arya Penangsang, sekaligus juga guru dari Hadiwijoyo. Jadi yang berkuasa saat itu setelah kematian Sunan Prawoto adalah Sultan Hadiwijoyo atau Joko Tingkir. Meskipun ada bukunya tebal segini sejarah yang mengatakan Sunan Kudus lebih menyukai Arya Penangsang dan lebih tidak suka dengan Sultan Hadiwijoyo karena Sultan Hadiwijoyo cenderung lebih mengikuti gurunya yang lain, yaitu Sunan Kalijaga. Astagfirullahaladzim, na'udzubillahi min dzalik. Menurut saya tidak begitu. Arya Penangsang memang wataknya keras, pemarah dan lain-lain, dan dia memang membunuh Sunan Prawoto dan juga membunuh suami dari Ratu Kalinyamat. Ratu Kalinyamat setelah mengadu ke Kudus, Sunan Kudus mengatakan hutang nyawa dibayar nyawa, selesai. Ya, jadi saya akan sampaikan beberapa poin. Yang pertama adalah Arya Penangsang memang berhak atas tahta kerajaan Demak. Jadi Arya Penangsang sebenarnya tidak ada konflik dengan Hadiwijaya. Tidak ada konflik dengan Hadiwijaya di Pajang, tidak ada. Saya review sedikit. Sultan Fatah mempunyai beberapa putra. Di antaranya adalah Raden Kikin dan kemudian Sultan Trenggono. Bahkan Raden Kikin itu lebih tua dari Sultan Trenggono. Setelah pemerintahan Sultan Fatah dan Adipati Unus terjadi konflik antara Sultan Trenggono dan Raden Kikin. Kita tahu, semua orang tahu sistemnya, seharusnya menjadi sultan adalah Raden Kikin karena lebih tua dari Sultan Trenggono.
Tetapi dalam konflik itu Sunan Prawoto yang waktu itu bernama Bagus atau Raden Mukmin membela ayahnya, lalu si Raden Kikin, ayahnya Arya Penangsang. Semeninggal Raden Trenggono, Sunan Prawoto justru naik menjadi Sultan Demak meskipun dipindah ke Prawoto. Maksud Arya Penangsang adalah wong dulu ayahnya haknya sudah dirampas, dia juga ingin menjadi penguasa di Demak, bukan sekedar penguasa di Jipang Panolan. Posisinya benar. Jadi posisinya Arya Penangsang benar, tapi di mana-mana kalau tidak berkuasa atau orangnya galak, serampangan begitu, biasanya memang dipojokkan. Yang kedua, ini hubungan konteksnya dengan Kanjeng Sunan Kudus. Yang kedua adalah hukum Islam. Mereka Islam kalau mau pakai hukum Islam itu memang kematian itu dibalas dengan kematian. Yang membunuh memang harus dibunuh, membunuh dengan sengaja, apalagi itu terencana. Sekarang hukum sekarang KUHP itu juga secara tersirat mengatakan begitu. Ada yang umur sehidup sekian tahun, bahkan ada yang hukuman mati. Tidak Islam, tidak sekarang. Hukum zaman kerajaan, zaman dulu, zaman kesatria memang begitu. Inggris juga mengatakan eye for eye, mata untuk mata, yang artinya nyawa memang untuk nyawa. Jadi sudah sewajarnya kalau Raden Kukin, maka Sunan Prawoto juga tidak apa-apa dibunuh oleh Arya Penangsang melalui rungkut. Sunan Kudus tidak salah. Yang ketiga, Kanjeng Sunan Kudus dianggap yang sering menghasut Arya Penangsang. Seperti yang saya katakan tadi, walaupun sama-sama muridnya, seolah-olah Sunan Kudus itu lebih pilih kasih, lebih sayang kepada Arya Penangsang daripada Jakatingkir atau Hadiwijaya. Bahkan di film dan di ketoprak itu juga ada versi yang mengatakan Hadiwijaya disuruh datang ke Kudus, kemudian sudah disiapkan kursi yang diraja. Kalau Hadiwijaya duduk di situ, maka kesaktiannya hilang. Kemudian disuruh mengeluarkan kerisnya, lalu Kanjeng Sunan Kudus mengatakan, jadi Arya Penangsang itu sudah pinjam kerisnya Hadiwijaya, sudah dikeluarkan. Kemudian Sunan Kudus mengatakan sarungkan, sarungkan, sarungkan. Arya Penangsang lalu memasukkan keris ke sarungnya, ke werongkonya. Padahal setelah itu katanya ada ini adegan yang mengatakan, kamu salah Arya Penangsang, maksud saya sarungkan adalah masukkan atau tusukkan ke Hadiwijaya. Na'udzubillah min dzalik, semoga kita dimaafkan oleh Allah SWT. Masa Sunan Kudus seperti itu? Ya, jadi jabatan Sunan Wali Songo itu yang milih adalah majelis melalui rakyat dan tidak dari sekolah. Jadi pengakuan secara massal, pengakuan yang resmi oleh orang-orang. Ya, apalagi kalau misalnya, jadi itu tidak benar kalau pilih kasih menurut saya. Apalagi coba Anda pernah bayangkan, tidak, apalagi misalnya Arya Penangsang itu tidak dimong oleh Kanjeng Sunan Kudus, seperti apa jadinya? Kisah tidak menceritakan bagaimana Sunan Kudus sudah menasihati Arya Penangsang, sudah ngereh-ngereh, sudah melarang dan lain-lain, karena cerita itu tidak menarik. Tapi pasti Sunan Kudus sudah seperti itu, beliau pasti sudah mengurangi resiko terburuk. Kalau masih buruk, itu sudah dikurangi resiko terburuknya. Yang keempat, berikutnya keempat, Sunan Kudus banyak sekali jasanya kepada Kerajaan Demak Bintoro. Perlu Anda ketahui, posisi Sunan Kudus adalah panglima perang. Jadi harus dibedakan dengan Sunan Giri, Sunan Ampel, atau Sunan Bonang yang merupakan sesepuh yang sudah seperti orang sufi, yang sudah ma'rifat, yang hanya memberi nasihat-nasihat tanpa terjun ke lapangan dan tidak banyak menyusun siasat-siasat.
Beberapa kisah berikut mungkin bisa mengingatkan Anda. Ketika Majapahit Brawijaya V, ayah dari Sultan Fatah, dikalahkan oleh Girindawardhana, maka Sultan Fatah menyerang Majapahit, menyerang Girindawardhana. Serangan pertama yang memimpin adalah Sunan Ngundung. Sunan Ngundung tewas sampainya di Demak. Luka parah karena dilukai oleh Adipati Terung. Adipati Terung adalah Raden Husein, adik Raden Hasan, beda ibu. Raden Hasan adalah Sultan Fatah. Sunan Ngundung tewas. Pada serangan-serangan berikutnya, intinya setelah itu Majapahit kalah melawan Demak, hancur. Girindawardhana berhasil ditawan. Raden Husein atau Sunan Ngundung selamat, tapi tidak mau menampakkan diri. Sudah dirayu untuk bergabung dengan Demak, beliau tidak bersedia. Mungkin malu, mungkin merasa bersalah karena sudah membunuh Sunan Ngundung, ayah dari Sunan Kudus Senopati berikutnya. Apa yang dilakukan Kanjeng Sunan Kudus? Beliau memaafkan Raden Husein atau Adipati Terung, pembunuh ayahnya. Kurang mulianya apa? Yang berikutnya, di kasus Ki Ageng Kebu Kenongo dari Pengging. Ki Kebu Kenongo adalah ayah dari Jaka Tingkir yang seperti mau balelo, itu di kisah Syekh Siti Jenar karena mengikuti ajaran dari Syekh Siti Jenar. Maka Sunan Kuduslah yang di atas, yang diutus untuk mengatasi masalah itu. Semua orang tidak bisa menaklukkan Ki Kebu Kenongo. Selain tidak berani, memang tidak bisa mengalahkan. Sunan Kudus dengan segala siasat, dengan segala strateginya, akhirnya mampu menaklukkan, bahkan mengakhiri hidup Kebu Kenongo atas kemauan Kebu Kenongo sendiri. Sunan Kudus atau Ja'far Shodiq berhasil meminta informasi dari Kebu Kenongo di mana kelemahan Kebu Kenongo, dan Ki Kebu Kenongo memberitahu kelemahannya adalah di sikut kiri. Kemudian ditusuk dengan keris dan meninggal. Jangan lupa, saat sebelum meninggal itu Ki Kebu Kenongo berpesan agar putranya atau keturunannya juga mendapat kemuliaan di Demak. Sunan Kudus menyanggupi. Siapakah putra Kebu Kenongo? Mas Karebet alias Joko Tingkir alias Hadiwijoyo. Sangat mulia. Sunan Kudus siap, berjanji akan memberi kemuliaan kepada keturunan Ki Kebu Kenongo kalau Ki Kebu Kenongo mau menyerahkan diri dan tidak memberontak kepada Kesultanan Demak Bintoro, dan banyak lagi. Di mana-mana orang lapangan memang begitu, penuh strategi. Ini pemikiran saya sendiri. Sunan Kudus itu seperti mirip Prabu Kresna. Ya, seperti penasihat-penasihat Prabu Kresna itu yang banyak akalnya, yang seperti curang. Terus di Pandawa itu, di kisah perang itu seperti itu. Ya, banyak sekali, mungkin lain kali. Jadi sepertinya itu nakal atau istilahnya pakai strategi. Tidak bisa apa adanya, tidak bisa. Begitu, mudah-mudahan kita tidak lagi terlalu menjelek-menjelekan Kanjeng Sunan Kudus. Takut dosa, itu Sunan Kudus jelas terbukti kewaliannya karena makamnya banyak yang mengunjungi dan banyak sekali jasanya. Sebagai penutup cerita saya mengenai Sunan Kudus, saya bukan orang Kudus, tapi saya tidak berani untuk sedikit pun suudon kepada para wali. Jujur, saya bukan, pikiran saya memang beliau tetap mulia. Waktu penyebaran agama Islam di Kudus pertama kali, oh tidak, saya tidak mengatakan Menara Kudus seperti Candi Hindu, ya itu
bagus sudah akulturasi budayanya, tapi bukan itu yang ingin saya bahas. Selain itu memang bagus disesuaikan dengan orang-orang. Jadi bentuk menara di Menara Kudus itu seperti candi, tidak Islam seperti Timur Tengah. Yang menarik adalah waktu Kanjeng Sunan Kudus mengadakan pengajian di masjid, orang-orang itu tidak mau datang. Alasannya adalah kalau mau masuk ke masjid harus tidak boleh najis, harus cuci kaki lah minimal bersih, tidak boleh najis. Apa yang dilakukan Kanjeng Sunan Kudus? Beliau dengan berani mengatakan, yo wis, awit saiki angger mlebu masjid ora isah wisuh sikil ora opo-opo. Ini sudah mulai hari ini masuk aja ke masjid, tidak usah membasuh kaki, tidak apa-apa, kotor-kotor tidak apa-apa. Apa yang terjadi berikutnya? Orang berbondong-bondong masuk ke dalam masjid untuk mendengarkan pengajian. Setelah mau mendengar pengajian, hidayah iman masuk, soal cuci kaki, soal belakangan. Demikian, silakan dikomentari, mohon maaf yang banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.